Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu kategori guru honorer yang berpeluang besar lolos di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Nah, jadi di ujian seleksi P3K tahap kedua ini sudah terbuka untuk umum ya teman. Jadi semua pelamar ini sudah bisa mengambil formasi di tahap yang kedua, yaitu guru swasta maupun lulusan PPG dan juga guru honorer yang tidak mendapatkan formasi di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Kita lihat di sini. Pelamar dengan kode XP1, XP2, XP3 atau YP1 atau YP2, YP3 dinyatakan lolos nilai ambang batas berdasarkan kategori masing-masing, namun dinyatakan tidak lolos P3K tahap 1 karena tidak mendapat formasi. Pelamar tersebut dapat menggunakan nilai passing grade tahap 1 di ujian seleksi P3K tahap 2 dan tahap 3. Dengan catatan, pelamar tersebut memilih bentuk satuan pendidikan dan jabatan yang sama dengan P3K tahap 1. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang mendapat kode seperti ini, yaitu P1, P2, P3, ataupun YP1, P2, ataupun P3, maka pelamar ini dinyatakan lolos passing grade, teman-teman. Dinyatakan lolos passing grade, namun tidak mendapatkan formasi, dan akhirnya dinyatakan tidak lolos P3K di tahap yang pertama. Nah, guru honorer yang mendapat kode ini nanti di ujian seleksi P3K tahap kedua ini bisa menggunakan nilai yang didapat pada ujian seleksi tahap pertama ya teman. Jadi guru honorer ini sudah memiliki modal lolos passing grade. Syaratnya hanya dua teman, yaitu lolos passing grade dan memilih bentuk satuan pendidikan dan jabatan yang sama dengan ujian seleksi P3K tahap yang ke-1. Nah, jadi seperti itu ya teman bagi guru honorer yang mendapatkan kode tersebut. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Ini adalah salah satu contoh ya teman. Salah satu contoh pelamar yang memiliki kode seperti yang sudah admin sebutkan di awal. Yang mana ini hasil seleksi di salah satu instansi daerah yaitu pemerintah Kabupaten Bondowoso. Ahli pertama guru agama Islam yaitu di SDN Cerme. Yang mana di sini ada satu formasi teman. Ada satu formasi dan ada sebanyak 23 pelamar yang melamar di SDN Cerme ini. Nah, karena yang dibutuhkan satu, maka ini akan di-ranking ya teman, di-ranking dan nilai yang tertinggi dialah yang dinyatakan lolos. Nah, kita lihat di sini teman, ini nilai yang tertinggi adalah Badrit Tamam, yang mana dia mendapatkan nilai 710 dengan kode YP1 atau L. Nah, jadi ini adalah guru honorer dari sekolah non-induk. Nah, jadi yang dinyatakan lolos ini adalah Badrit Tamam. Kemudian selanjutnya di peringkat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ini mendapat kode YP1, YP1, YP2, dan YP3. Nah, kode ini seperti yang sudah admin sebutkan di awal ya teman, yaitu berpeluang besar lolos di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Nah, contohnya seperti ini teman, Sutaci, yang mana dia mendapatkan nilai akhir, total akhir yaitu 624 dengan kode YP1. Nah, jadi guru honorer Sutaci ini di ujian seleksi P3K tahap kedua ini nantinya akan diberikan pilihan teman-teman, akan diberikan pilihan apakah guru honorer ini akan mengambil ujian seleksi P3K tahap kedua atau tidak. Jika si Sutaci ini tidak mengambil ujian di seleksi P3K tahap yang kedua, maka nilai yang digunakan adalah nilai yang 624 ini. Ini jika tidak mengambil. Dan jika mengambil di tahap yang kedua, mengambil ujian, maka nantinya akan diambil nilai yang tertinggi antara tahap 1 dan tahap kedua. Jadi seperti itu. Jadi saran admin lebih baik nanti teman-teman tetap mengambil di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Karena ini tidak ada pengaruhnya sama sekali ya teman. Jadi nilai passing grade ataupun modal passing grade ini tetap utuh. Jadi seperti itu. Misalkan di tahap kedua nanti teman-teman mendapat nilai kecil ataupun tidak lolos passing grade, maka akan tertolong oleh nilai passing grade di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Dan nilai itulah yang akan digunakan. Jadi seperti itu ya teman. Nah, jadi guru honorer dengan kode YP1, P2, ataupun P3, ataupun guru honorer P1, P2, ataupun P3, maka ini berpeluang besar lolos di ujian seleksi P3K tahap yang kedua ya teman. Karena apa? Karena memiliki modal nilai passing grade. Jadi di tahap kedua nantinya pelamar ini harus pintar-pintar memilih formasi. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga pelamar yang bertanya teman, Kak, apakah di ujian seleksi P3K tahap kedua ini ada sistem mengunci ataupun prioritas bagi guru honorer induk?
Nah, jadi berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, di ujian seleksi P3K tahap kedua ini sudah tidak ada sistem mengunci seperti di ujian seleksi P3K tahap yang pertama ya teman, dan tidak ada prioritas bagi guru honorer di sekolah induk. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat di sini teman. Kita lihat aturan di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Nah, ini dia teman. Aturan di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut, yaitu THK 2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Nah, jadi di tahap pertama ini hanya diikuti oleh guru honorer negeri saja, baik itu THK 2 maupun non-THK 2. Ini untuk ujian seleksi P3K tahap yang pertama, ayat 1. Kemudian kita lihat aturan di ujian seleksi P3K tahap kedua dan juga di ayat 1. Kita lihat. Nah, ini dia teman. Di ujian seleksi P3K tahap kedua, pelamaran untuk seleksi kompetensi tahap 2 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Pelamar dari THK 2 yang tidak lulus di seleksi kompetensi tahap pertama, kemudian guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik dan tidak lulus di seleksi kompetensi tahap pertama, dan yang ketiga yaitu guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan lulusan PPG. Nah, jadi berdasarkan ayat yang pertama ini sudah ada tambahan pelamar ya teman, yaitu guru swasta dan juga lulusan PPG. Dan ini artinya saingan tambah banyak teman. Ini untuk ayat 1. Kemudian kita lihat yang ayat kedua. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai. Kemudian yang B, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Dan yang C, dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, untuk ujian seleksi P3K tahap pertama di ayat yang kedua, ini ada aturan yang kurang lebih aturannya mengunci ya teman. Aturannya mengunci bagi guru honorer di sekolah induk yang membuka formasi. Nah, jadi ini tidak bisa dilamar oleh guru honorer dari sekolah lain. Kemudian kita lihat teman-teman, aturan di tahap kedua di ayat yang kedua. Nah, jadi ini dia teman-teman, aturan di tahap yang kedua. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCSN. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan huruf D melakukan pemilihan kebutuhan untuk pertama kalinya pada SSCSN. Nah, jadi sistem mengunci formasi di tahap pertama, ini di tahap kedua sudah tidak diterapkan lagi, teman, ataupun sudah dihilangkan. Ini terbukti pada pasal 33, yang mana sistem mengunci seperti tahap pertama ini sudah dihilangkan ya, teman. Jadi, pelamar ini hanya memilih kebutuhan ulang. Nah, jadi intinya di ujian seleksi P3K tahap yang kedua, semua guru honorer ini bisa memilih formasi di mana saja, teman, walaupun sudah ada guru honorer di sekolah induknya. Jadi tidak ada aturan seperti itu lagi di tahap kedua ya teman. Jadi guru honorer ini bisa mengambil di mana saja asalkan masih dalam satu daerah kewenangan. Untuk TK, SD, SMP ini daerah kewenangannya adalah kabupaten atau kota, dan SMA atau SMK ataupun SLB ini daerah kewenangannya adalah provinsi. Jadi masih dalam satu daerah kewenangan. Nah, jadi ini bisa diartikan di ujian seleksi P3K tahap kedua nanti teman-teman ini akan bersaing sesama guru honorer di satu kabupaten atau kota. Jadi seperti itu. Untuk ujian seleksi P3K tahap pertama ini kan hanya bersaing dalam teman sekantor ya teman. Di ujian tahap kedua nanti maka teman-teman akan bersaing dengan guru honorer dalam satu kabupaten atau kota yang sama. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah sedikit info dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.